Check the mic and make sure it sound right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat bagaimana kondisi terkini sirkuit Mandalika setelah terpasangnya iklan ya. Jadi mirip-mirip sirkuit-sirkuit yang ada di Eropa. Kalau memang teman-teman pecinta MotoGP dunia, insya Allah tahu mana bentuk rupa sirkuit yang ada di seluruh dunia ya. Ya, kita mulai di depan ini. Sekarang kita berada di depan sirkuit Mandalika. Itu landmark yang kemarin kita jelasin. Sekarang sudah lumayan ya, sudah insyaallah sudah 99% sudah jadi, tidak ada perbaikan lagi ya. Ini kita di depan sirkuit Mandalika. Nah, gerbang yang kemarin belum diaspal sekarang sudah diaspal dan cepat sekali. Itu satu malam ya, seperti sangkuriang. Jadi bangunnya ini satu malam sudah berubah. Lihat ya teman-teman, pemandangannya itu luar biasa di sini. Oke, di sini icon Pertamina. Jadi tepat di belakang race control ya, race control ataupun medical service ya. Di bagian depan sana ada race control, medical service ya. Kemudian kita akan berjalan ke barat lagi. Kita akan menelusuri jalur di depan sirkuit Mandalika ini. Jadi sekarang sudah tidak tampak para pekerja yang masih bekerja di sirkuit Mandalika ini ya. Karena memang targetnya tanggal 11 kemarin semua harus sudah tidak ada pengerjaan lagi, dan hari-hari ini mungkin akan pembersihan. Oh ya, sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton yang setia menemani kami melihat kondisi terkini sirkuit Mandalika. Dan kami ucapkan semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oh ya teman-teman, untuk menyaksikan sengitnya pembalap motor elit dunia dalam seri MotoGP Indonesia Grand Prix 2022 di sirkuit Mandalika Lombok ini, untuk jadwal MotoGP di Indonesia akan digelar tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 ya. Nah, hasil balapan ini akan menentukan siapa yang akan menjadi juara MotoGP Indonesia Grand Prix 2022. Jadi untuk pecinta MotoGP di seluruh Indonesia, jangan lupa saksikan di sirkuit Mandalika ya. Selanjutnya kita akan ke dalam sirkuit Mandalika melihat papan sponsor yang ditaruh di fitball ya. Ya, kita akan melaju ke dalam sirkuit Mandalika. Tampak di depan kita tikungan 16 ya. Di tikungan 16 di samping kanannya itu ada grandstand premium. Dan grandstand premium ini sudah siap dipakai ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang belum beli tiket segera beli tiket, karena 63 ribuan tiket sudah terjual ya. Dan tentunya tinggal sedikit saja tiket yang belum terjual. Ya, teman-teman perlu ketahui bahwa ada 3 warna tersebut terdiri dari merah, putih, dan hijau yang berada di tepi trek ya. Untuk warna merah putih menandakan curb yang bertujuan untuk membantu pembalap di lintasan ya. Nah, sementara untuk warna hijau sendiri memiliki arti sebagai track limit atau pembatas trek. Jadi ketika ada pembalap yang menyentuh garis tersebut, maka akan dikenakan penalti seperti long lap penalti atau lainnya ya. Ya, sekarang kita berada di trek lurus sirkuit Mandalika. Dan sekarang kita berada di trek lurus ya, trek lurus sirkuit Mandalika, di mana di samping kiri merupakan race control dan di sana sudah terpasang iklan di fitball ya. Dan di sebelah kanan juga ada grandstand ya. Ya, perlu diketahui untuk pemasangan iklan-iklan sudah dipasang 2 hari kemarin ya. Ini mulai dari pemasangan di race control sampai sejauh lintasan ini ya, sekitar 4,371 meter, kemudian 17 tikungan. Ya, di sebelah race control sendiri ada podium. Di sana nanti kita bisa melihat para juara-juara merayakan kemenangannya ya.
Selain lintasan dan juga pembatas-pembatas jalan di track lane ini juga diperbaiki ya, seperti medical service, kemudian race control dan semua jenis-jenis media pendukung juga dikerjakan. Sekarang kita di grandstand depan race control ya, itu semua kursi-kursinya sudah terpasang dan tentunya sudah siap dipakai kalau untuk grandstand atau tribun penonton di depan race control ini. Jadi untuk iklannya sudah terpasang semua di bagian tribun penonton di depan race control ya. Dan selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian atau sektor-sektor secara keseluruhan ya, bagaimana persiapan-persiapan untuk menyambut pergelaran MotoGP tanggal 18 Maret nantinya ya. Ya, kami informasikan untuk teman-teman atau para penonton di seluruh Indonesia bahwasanya tanggal 14 sudah tidak boleh ada drone-drone yang terbang di atas sirkuit Mandalika ya. Jadi sampai tanggal 13 besok kita bisa memantau bagaimana perkembangan sirkuit Mandalika lewat udara, dan tentunya informasi tetap akan kami berikan lewat darat ya. Jadi tetap ikuti channel kami dan insya Allah kami akan memberikan informasi bagaimana perkembangan sirkuit Mandalika terkini. Jadi kami informasikan kepada para penonton yang akan ke sirkuit Mandalika ya. Nah, nanti jika melalui darat maka akan ada puluhan kapal roll ya, roll on roll off yang akan mengangkut penumpang dan kendaraan dari pelabuhan Padang Bayi, Bali ataupun dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kapal ini akan menuju pelabuhan Lembar, Lombok ya. Jadi teman-teman yang menggunakan jalur udara untuk penerbangannya bisa langsung menuju ke Bandara Udara Internasional Lombok ya, atau Zainuddin Abdul Majid. Ya, untuk bandara ini berjarak kurang lebih 27 km ya dengan Mandalika, dengan waktu tempuh kalau tidak salah sekitar 1 jaman perjalanan. Nah, penerbangan juga bisa dilakukan menuju Bandara Udara Ngurah Rai atau di Bali ya. Selanjutnya jika teman-teman sudah berada di Bali, dilanjutkan dengan lewat kapal menuju pelabuhan Lembar, dan sama seperti yang darat, jika sudah sampai di Lembar nanti ke Mandalika kurang lebih 1 jaman ya. Jadi jaraknya kurang lebih 27 km dari pelabuhan menuju ke sirkuit Mandalika. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke lintasan ya, atau track, dimana kita berada di lintasan atau tikungan kedua ini ya teman-teman. Di tikungan kedua ini kita bisa melihat masih ada sedikit pengerjaan ya untuk penyataan crab yang tentunya untuk kesiapan pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini. It sound right, boys. Dari tikungan pertama menuju tikungan kedua ya, kita bisa melihat juga ada grandstand yang masih belum terpasang kursi. Dan tentunya harapan kita semoga untuk persiapan grandstand atau tribun penonton harus segera diselesaikan ya, karena kita tahu bahwa untuk tiket saja sudah banyak yang terjual habis ya. Semoga acara pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti ya. Ya, kita bisa melihat di track atau tikungan kedua ini sudah hampir sempurna ya teman-teman.
Jadi sudah hampir sempurna, tidak ada lagi pengerjaan yang harus dikerjakan di bagian sini ya. Kemudian ke tikungan 2, 3, 4 ya, ini di tikungan 5 juga masih ada pengerjaan atau pengecatan ya di bagian curbnya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa masih ada sih sedikit yang perlu diperbaiki, terutama di bagian pengecatan di curbnya ya. Nah, hasil pengaspalan ulang kemarin ada curb-curb yang terhapus, jadi itu yang akan dicat ulang. Nah, kita bisa melihat lebih dekat para pekerja yang sedang ngecat ulang ya. Ini bahan-bahannya ada catnya, kemudian para pekerjanya sekitar 2-3 orang di sini ya, tidak terlalu banyak. Kemudian kita akan lanjutkan pantauan kita ya menuju zona tengah. Zona tengah merupakan zona tempat para penonton yang mungkin kehabisan tiket jadi bisa nonton di zona tengah ini ya. Pembangunan di zona tengah ini terus berlangsung, di mana tempatnya karena memang belum dicor ya, belum dicor, dan tentunya agar tidak becek nantinya ketika nonton pergelaran MotoGP sekarang dilakukan pengerasan, kemudian perbaikan di segala lini ya. Dan kita juga bisa melihat ya di sini ada layar lebar. Jadi bagian ini tempatnya ditaruh layar lebar ya. Ini untuk alat-alat ataupun media yang disiapkan untuk penempatan layar lebar. Jadi di area sini teman-teman juga bisa menonton MotoGP walaupun tidak secara langsung, tapi pastinya suasananya akan berbeda karena kita masih berada di dalam sirkuit Mandalika. Ya, lanjut kita kembali ke trek lurus ya. Di trek lurus ini kita kembali lagi melihat bagaimana kesiapan di bagian race control, kemudian tribun sultan. Ini tribun sultan ya, jadi sudah siap digunakan untuk tribun sultannya. Sekian informasi yang bisa kita berikan, dan inilah hasil pantauan kita di sore hari ini. Semoga kita bisa datang dan menyaksikan pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan rakyat Indonesia. Wassalam. It sound right, boys.